Sama suami suka sakit-sakitan, sok ikhtiarkan. Pagi-pagi keluar rumah sama suami, lakukan hal seperti itu. Luar biasa manfaatnya. Bahkan 10-15 menit aja kita jalan kaki di depan rumah, syukur-syukur kaki kita menyentuh bumi, menyentuh jalan, menyentuh rumput. Itu bagus banget teman-teman. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Menghentakkan kaki ke bumi, Allah sembuhkan semua penyakit. Buka Al-Quran surat Shad ayat 42. Kita hentakkan kaki ke bumi, Allah akan sembuhkan semua penyakit. Kalau nggak percaya dibuka sendiri. Ya, dibuka ayatnya Al-Quran surat Shad ayat 42. Jadi usahakan kalau pagi-pagi sok jalan kaki aja tanpa alas kaki. Itu udah bagus banget. Kalau tiap pagi dilaksanakannya, cakep, keren banget. Sok akan membentuk karakter yang memiliki mental block yang positif. Diri kita akan menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah lebih bijak, berpola pikir positif, lebih tenang, lebih lapang dadanya. Kemudian tubuh menjadi semakin sehat, organ tubuh semakin sehat. Kenapa organ tubuhnya sehat? Ingat, di bawah telapak kaki kita terdapat ribuan syaraf yang terkoneksi langsung ke seluruh organ tubuh. Ketika kita awali pagi kita dengan jalan kaki, segala syaraf itu tertekan, boleh jadi dari kerikil, dari tanah, segala macam, sehingga mengaktifkan kembali syaraf-syaraf yang terkoneksi di tubuh kita yang lain, organ tubuh kita yang lain. Apalagi jika kita tambah, misal sambil berjalan, kita sambil istighfar, sambil berjalannya kita sambil zikir, kita berjalannya kita sambil sholawat, jantung kita, hati kita terus berzikir. Jantung fungsinya memompa darah. Setiap darah yang terpompa membawa kekuatan zikir. Organ tubuh apapun yang terlewati membawa kekuatan zikir. Allah sempurnakan kembali sel-sel tulangnya, sendinya, syaraf-syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya. Tidak pakai sendal. Betul, tidak pakai sendal. Yuk teman-teman buktikan. Ingat, ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ayub. Siapa Nabi Ayub? Manusia yang memiliki penyakit paling parah. Tidak ada satupun manusia yang penyakitnya lebih parah dari Nabi Ayub. Tapi wa idam maritu fahuwa yasfin. Allah Maha menyembuhkan. Separah-parahnya penyakit Nabi Ayub saja mudah bagi Allah menyembuhkannya. Apalagi penyakit diri kita yang gak ada apa-apanya dibandingkan penyakit Nabi Ayub. Tinggal kitanya ikutin nggak cara Nabi Ayub. Nabi Ayub manut sama Allah. Kitanya manut nggak? Manut sama Allah mudah sembuhnya. Kalau kita nggak manut sama Allah, wajar. Bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Lihat, berawal dari sebuah kisah. Ketika Nabi Ayub sakit, seluruh harta bendanya habis, anak-anaknya mati, bahkan kerajaannya hancur bahasanya. Lihat, di pagi hari istrinya pamit, mau keluar rumah, tapi nggak ngasih tahu mau ngapain. Kemudian sampai siang belum pulang, menjelang sore juga belum pulang. Sisi manusia dari Nabi Ayub khawatir, tapi sedikit marah. Sampai Nabi Ayub berucap, diabadikan dalam Al-Quran, nanti kalau istriku pulang, aku akan cambuk dia. Begitu istrinya pulang, istrinya membuka pintu, melihat wajah suaminya yang murung. Suaminya bertanya, habis dari mana kamu? Istri Nabi Ayub tidak menjawab, dia hanya membuka kerudungnya. Ternyata rambutnya sudah tidak ada. Aku telah menjual rambutku demi untuk kita makan. Karena kita sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kita makan. Satu-satunya yang tersisa hanya rambutku. Saya mencari orang yang mau membeli rambut dari pagi sampai siang gak ada yang mau. Alhamdulillah sekarang ada yang mau. Melihat perjuangan istrinya, Nabi Ayub sedih. Akhirnya istrinya nangis, mendesak Nabi Ayub. Wahai suamiku, engkau kan nabinya Allah. Kenapa engkau tidak meminta untuk sembuh? Apa kata Nabi Ayub? Lah, tidak. Aku malu. Aku dikasih sehat sekian lama, baru dikasih sakit sekian tahun, masa aku mau minta sembuh? Aku dikasih kaya sekian lama, baru dikasih miskin sekian tahun, masa aku mau ngeluh? Tapi kita udah gak punya apa-apa. Silakan berdoa, minta kesembuhan sama Allah. Akhirnya Nabi Ayub berdoa, doanya diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya 83. Allahumma animasani yaduru wa anta arhamur rahimin. So, siapapun yang sedang sakit, dawamkan doa itu. Disebutkan di dalam Al-Quran, bukan hanya sembuh penyakitnya, Allah kembalikan anak-anaknya, Allah kembalikan harta bendanya, Allah kembalikan kekayaannya, dikembalikan semuanya, diperbaiki semuanya. Ingat doanya, Allahumma
animasani yaduru wa anta arhamur rahimin. Ikuti doa itu, dawamkan doa itu setiap kita sholat. Kemudian setelah Nabi Ayub berdoa, ya Allah, hamba sakit, hamba bukan sedang mengeluh, karena engkau Rob yang maha pengasih, maha penyayang. Allah tahu isi Nabi Ayub, isi hati Nabi Ayub yang pada intinya Nabi Ayub itu lagi pengen sembuh. Apa kata Allah? Apakah langsung dijabah? Enggak. Allah kasih syarat dulu, gugurkan dulu sumpahmu. Sumpahnya Nabi Ayub akan mencambuk istrinya. Tapi Nabi Ayub nggak tega, akhirnya diperintahkan oleh Allah, ambillah rumput, cambuklah istrimu. Maka ini pelajaran untuk diri kita yang punya penyakit pengen sembuh, sebagaimana Nabi Ayub punya penyakit pengen sembuh. Yuk, selain daripada kita berdoa Allahumma animasani yaduru wa anta arhamur rahimin, maka gugurkan pula sumpah kita, gugurkan pula janji kita. Kalau kita mengingat sumpah dan janji, tentu kita akan sulit mengingatnya. Tapi Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Sebelum kita lahir ke muka bumi, kita sudah berjanji kepada Allah, Alastu bi rabbikum qalu bala sahibna. Jadi tidak mustahil ada orang yang nggak punya janji, mustahil ada orang nggak punya sumpah, mustahil ada orang nggak pernah melanggar janji dan sumpah, mustahil. Karena kita lahir saja, kita sudah bersumpah kepada Allah. Dan kita sering melanggar sumpahnya. Yang sederhana saja, anak kecil lagi nangis, cup nak, diem, nanti beli permen. Anaknya udah diem, dibeliin permen nggak? Apalagi janji yang besar, ijab kabul, di mana seorang laki-laki menikah, kemudian ijab kabul dengan wali si perempuan, aku berjanji akan menafkahi lahir batinnya, dunia akhiratnya, membahagiakannya, aku siap menjadi tulang punggungnya. Begitupun seorang perempuan, Anda masih ingat selembar kertas yang Anda tanda tangani? Apa tulisannya? Perjanjian pranikah. Dibaca nggak isinya? Siap menjadi istri yang baik, istri yang solehah, taat dan patuh kepada suami. Prakteknya dalam rumah tangga, banyak nggak para suami yang zolim kepada istrinya? Banyak nggak para istri yang menentang suaminya? Apa kabar perjanjiannya? Melanggar nggak? Makanya kalau kita mengingat-ingat, sulit mengingatnya. Udah, ikuti aja kata Allah, gugurkan janjimu, gugurkan sumpahmu. Bagaimana caranya ya Allah? Ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Dengan cara berkafarot. Bisa dengan bagi makanan, bisa dengan bagi pakaian, bisa dengan tenaga, bisa dengan berpuasa 3 hari berturut-turut. Silakan kerjakan kafarot. Ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Kemudian setelah kita berkafarot, ikuti. Allah perintahkan Nabi Ayub, hentakkan kakimu ke bumi, akan muncul air keberkahan. Dari air keberkahan itu sembuh segala penyakitnya. Sekarang saya tanya, ketika kisah Nabi Ayub diabadikan dalam Al-Quran, apakah itu hanya berlaku untuk Nabi Ayub saja? Atau sebagai petunjuk untuk diri kita? Saya tanya teman-teman, Al-Quran itu dongeng atau petunjuk? So, ketika ada kisah Nabi Ayub dari dalam Al-Quran, itu dongeng atau petunjuk? So, coba teman-teman, yuk saya tanya sekali lagi. Ketika ada kisah Nabi Ayub di dalam Al-Quran, itu dongeng atau petunjuk? Dongeng yang harus kita bayangkan atau petunjuk yang harus kita ikuti? Petunjuk kan? Maka hayu, hentakkan kaki ke bumi, akan muncul air keberkahan. Dari air keberkahan itu akan sembuh penyakit-penyakit kita.